apa yang dipresentasikan Reza itu gitulah sebetulnya di dalam ilmu. Di sini banyak dokter yang ada. Jadi saya sendiri belajar sama Reza. Kalau dokter anak Anda sendiri belajar, Anda harus belajar juga ya. Jadi boleh tanya, siapa yang mau tanya silahkan. Oke, anak saya juga pernah jatuh waktu itu umur 8 bulan. Alhamdulillah nggak kenapa-napa sih, cuman ya pokoknya udah bagus. Tapi masih meninggalkan suatu trauma kalau dia tiduran di lantai tanpa alas, he doesn't want to. Dia yang nggak mau gitu. Dianya nggak mau. Tapi saya selalu latih untuk pelan-pelan. Sekarang udah lumayan. Kalau misalnya ada alas yang apa kayak karpet gitu dia masih mau. Tapi yang langsung ke lantai gitu dia masih yang pertanyaannya adalah gimana caranya menghilangkan ketraumaan itu? Thank you. Jadi kalau pada orang dewasa, saya selalu menggunakan teknik yang namanya TAT tadi yang dipelajari dalam self healing modul 2 atau disebut energy psychology. The great thing mengenai tentunya melepaskan trauma ada banyak cara. Tapi saya senang sekali dengan TAT karena prosesnya sebelum kita mulai bersihin trauma, kita connect energi kita dengan semua orang yang terkait dengan masalah yang kita mau bersihkan. Misalnya saya trauma anak saya jatuh. Saya connect dulu diri saya dengan energi istri saya dan energi anak saya dan mungkin energi semua orang tua di dunia yang anaknya jatuh, dan baru saya berproses, dan dalam proses tersebut saya ngebersihin semuanya. Jadi waktu saya ber-TAT, saya tidak hanya membersihkan trauma saya sendiri tapi juga trauma anak saya gitu. Jadi caranya seperti itu, jangan cuma bersihin di yang kelihatannya misalnya anaknya yang trauma, kita juga harus bersihkan supaya dia juga bersih gitu. Nah dengan teknik TAT itu bisa difasilitasi dalam waktu 15 menit. Kalau trauma untuk teknik TAT keberhasilannya 100%. Saya nggak pernah sekalipun lihat dia gagal, maksimal 3 kali melakukan. Kalau untuk trauma, untuk alergi TAT bisa membantu kira-kira 80%, 25% dia nggak bisa bantu. Tapi trauma 100%. Ya. Cuman butuh waktu buat belajar ya. Nanti informasi mengenai kelas saya ada di website rezagunawan.com. Setiap 2 minggu ada kelas kok ya. Oke, thank you ya. Materi yang disampaikan sama Dokter Tiwi sama Mas Reza, selama ini kebetulan saya dan suami juga udah coba praktekin ya untuk obat untuk tetap tidak panik gitu. Tetapi pada saat seperti yang tadi kita pernah cerita tadi, kalau udah ada intervensi dari mertua dan orang tua itu akhirnya panik dan akhirnya aku udah nggak bisa mikir itu lagi. Nah itu gimana cara ngatasinnya? Kita nggak bisa menghindari karena kita makhluk sosial, pasti kita berhubungan sama orang lain dan kadang-kadang orang lain ini memberikan pressure juga ke kita dalam niat baiknya ya. Tapi Anda penting menyadari bahwa waktu Anda melakukan apa yang Anda pikir baik untuk anak Anda dan kemudian mungkin mertua atau orang tua sendiri atau mungkin teman-teman menekan untuk ke arah yang selain itu, sebenarnya yang menekan bukan mereka, tapi pikiran Anda sendiri tentang kalau gua nggak nurutin mereka ntar gimana ya. So problemnya bukan mereka, tapi bahwa kita percaya bahwa kita harus ngikutin mereka ya. So artinya hambatannya bukan orang-orang itu, tapi hambatannya adalah pikiran Anda ngerasa saya celaka kalau nggak nurutin itu. Pikiran itu yang sebenarnya jadi hambatannya. Nah itu harus dibersihkan, pikiran tersebut harus dibersihkan. Metodologi yang efektif bagi saya tetap TAT selama berhubungan sama pikiran ya. Jadi kita bisa membersihkan di TAT itu tidak hanya efektif buat trauma tapi juga efektif buat yang namanya limiting belief. Limiting belief itu istilah terapis banget sih, tapi kira-kira definisinya gini. Sesuatu yang Anda yakini benar, tapi akibat Anda yakini benar hidup Anda jadi repot. Misalnya, seorang wanita mungkin pernah sakit hati karena dikecewakan laki-laki, kemudian dia punya belief semua laki-laki itu bajingan, misalnya gitu. Tapi pada saat yang sama, gue pengen punya rumah tangga, pengen punya pasangan, celaka kan? Di satu sisi pengen punya pasangan, tapi di lain sisi semua laki-laki bagi dia bajingan, ya. Nah jadi selama limiting belief ini masih ada di pikirannya, dia nggak akan bisa bahagia, sendiri nggak happy, punya pasangan juga nggak happy, ya kan? Nah TAT sangat efektif itu, termasuk saya harus nurutin kata mertua, kalau enggak bla 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 bla. Kalau Anda nggak bersihin itu, Anda akan selalu didikte. Karena itu pun juga bagian daripada pendewasaan kita menjadi orang tua yang lebih arif dan bijaksana ya. Itu banyak di kamar praktek. Saya juga sarannya mirip sama Reza ya. Sebetulnya orang tua itu cemas karena kita cemas juga gitu. Ini kok kitanya tenang, kitanya tahu. Orang tua kan maunya ini ya, maksudnya nggak mau lihat anaknya tenang. Asal kalian nih pinter sebagai orang tua confidence ya,
itu sebetulnya nggak akan masalah. Sebetulnya yang problemnya ya sebetulnya ya berdua itu gitu ya. Kalau orang kitanya wah anaknya gini atau kitanya nggak ngomong tapi kitanya kelihatan seperti cemas, itu biasanya orang akan intervensi kita ya. Boleh silakan. Ya makasih. Anak saya umur 2 tahun 2 bulan, ASI terus sampai sekarang. Kita lagi coba untuk nyapi, susah. Saya coba kasih UHT, susu formula, dia sama sekali nggak suka. Dia selalu bilang, ini enggak, mau teh, maunya teh. Pertanyaannya, teh bagus atau enggak? Yang kedua, dia nggak suka ayam, nggak suka daging merah. Kira-kira proteinnya bagaimana saya harus menyeimbangkan? Itu vegetarian tuh belajar. Ya makanya Marisa. kita juga Tapi sebetulnya gini. Tapi untungnya dia seneng, sekarang lagi seneng banget telur. Ya, seneng. itu kan protein. Ya. Ya. Tapi kira-kira kita cuma takut gizinya kurang. Enggak. Karena susu nggak mau, Enggak. apa nggak mau. Enggak. Itu kita harus belajar juga ya bahwa makanan itu tidak harus ada susu. Ya, tidak. Saya bilang malah kalau udah di atas setahun misalnya nih kita nggak netek terus dia nggak mau susu, ya udah nggak usah kasih susu. Kan susu itu kan sumber protein, sumber mineral, sumber kalsium. Cari aja di makanan lain banyak sekali ya. Vegetarian itu banyak ya, kacang-kacangan misalnya, sayur itu banyak sekali protein-protein yang bisa kita itu, tapi tidak harus. Jadi biarkan dia, saya rasa sih biarkan anak itu menentukan sendiri. Cuman memang tetap komposisinya harus kita, jadi daripada dia berantem. Jadi setiap kali makan dia jadi berantem ya. Jadi kitanya cemas, dianya ribut gitu ya. Jadi saya pikir kalau dia tidak mau susu, dia tidak suka ayam ya. Kan itu masih ada sumber kacang-kacangan, itu sumber proteinnya, masih ada tempe, tahu, telur, apalagi masih ada pilihan. Saya pikir nggak usah khawatir ya. Kalau menurut saya salah satunya adalah kita membekali diri dengan ilmu gizi yang terupdate dulu, karena ilmu gizi yang masih diajarkan di let's say kurikulum kedokteran konvensional saat ini belum tentu selalu mengikuti perkembangan riset yang terbaru gitu. Dan di satu sisi saya sangat meyakini bahwa saran Dr. Tiwi benar, ikutin anaknya. Tapi kalau kita tidak punya bekal informasi yang cukup, kadang-kadang khawatir kita bisa melihat itu sebagai nggak cukup. Kadang-kadang dia udah makan sapi 4 ekor pun kita masih ngerasa dia nggak cukup gitu. Kalau kita tidak dibekali oleh pengetahuan yang pas gitu. Jadi kalau memang dia cenderung tidak terlalu suka protein hewani, saya menyarankan baca buku Miracle of Vegan karya Dr. Susianto. Dia seorang ahli gizi dari UI. Dia juga salah seorang referensi sekjen dari Indonesian Vegetarian Society. Bukan artinya Anda harus jadi vegetarian, tapi Anda akan bisa dapat ilmu gizi yang benar dan update dari seseorang yang ngerti mengenai manfaat protein yang non hewani. Dan dia bahkan melakukan penelitian terhadap bayi-bayi vegetarian dan hasilnya kesehatannya bagus gitu. Jadi tidak harus, itu adalah mitos bahwa bayi harus makan daging atau harus minum susu sapi untuk sehat, adalah mitos. Kita udah diprogram karena program 4 sehat 5 sempurna yang merupakan hasil lobby dan kampanye saat itu. Sekarang aja udah nggak ada kan. Sekarang kan pedoman umum gizi berimbang kan, PUGB kan. Jadi tapi otak kita kalau kita dididik tahun 70-an, kita masih 4 sehat 5 sempurna sampai sekarang. Mungkin kalau nanti kita punya cucu pun cara berpikir kita masih 4 sehat 5 sempurna. Kenapa? Copy paste. Ya kan? Kita nggak update gitu. So please update yourself and then ikutin anaknya gitu. Thanks. Jadi ini pengalaman saya 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu. Anak saya 4 bulan, dia kayaknya kelihatannya susah untuk buang air besar, pup gitu. Saya pernah tanyakan juga dulu ke dokter Tiwi, dok kalau misalnya 2 hari nggak pup, nggak apa-apa ya dok? Oh nggak apa-apa kan? Saya pikir saya juga nggak mau bentar-bentar ngasih obat ya ke dokter misalnya. Jadi saya hari ketiga saya udah mulai biasa panik lah, cemas gitu, cemas. Terus saya konsentrasi di situ. Saya coba, ini kaitannya mungkin dengan holistik pengobatan pijat ya dok ya. Nah saya coba pada saat hari ketiga itu saya konsentrasi penuh bahwa anak saya hari ini harus pup. Dan saya coba untuk pijat perutnya dengan arah yang lingkar itu ya dok ya. Terus nggak berapa lama, 3 jam kemudian benar-benar pup, dan itu paling banyak pup yang pernah saya lihat gitu. Saya kaget sendiri. Dan kebetulan saya dari kecil ya dok, itu kebiasaan dipijit refleksi sama nenek saya. Kebetulan punya keahlian sedikit lah ya tentang itu, dan saya selalu sembuh. Dan saya dari kecil sampai dewasa kalau saya sakit panas atau batuk saya selalu ke nenek saya, nek tolong dong udah julurin kaki, dia nggak sopan gitu. Soalnya saya merasa nyaman, hangat gitu. Dan saya pikir
itu konteksnya dengan kepercayaan kita, Dok. Tadi Pak Reza believing ya, belief, yakin. Itu konteksnya kan dengan yakin. Nah, bagaimana itu saya kadang-kadang begini, apakah ini anak benar-benar memang karena penyembuhan secara dipijat atau memang sudah waktunya, memang 3 hari dia keluar gitu. Nah, itu yang kadang-kadang bagaimana menguatkan keyakinan kita gitu untuk itu. Terima kasih. Ini mungkin bukan karena membusungkan dada, tapi referensi kenapa jawaban saya seperti ini ya. 23 tahun saya mempelajari penyembuhan alamiah secara hobi ya dan praktek. Tapi saya mungkin memberikan kesimpulan yang agak asing di telinga Anda, bahwa jangan pakai keyakinan. Karena keyakinan hanya akan kuat sebesar 1% dari batin sadar Anda. Ya. Jadi lebih baik banyak pakai pengalaman. Dengan sering-sering mengalami langsung, keyakinan atau keberserahan hasil akan muncul dengan sendirinya. Bahkan dalam self-link saya tidak menganjurkan orang berpikir positif, saya tidak menganjurkan orang optimis, saya tidak menganjurkan orang untuk berusaha berharap, tapi latihan. Nanti hasil yang dialami langsung dari latihan akan mengajari kita bagaimana caranya hidup lebih dekat dari alam gitu. Sebab kalau kita mengandalkan keyakinan, kita akan berusaha melawan keraguan kita. Nah, kadang-kadang keraguan makin dilawan makin kuat, ya kan? Jadi kalau sudah cenderung yakin, jalanin aja. Kalau nggak yakin, nggak perlu pakai keyakinan. Dengan pengalaman langsung lebih baik. Saya baru kemarin membaca ya. Jadi kita itu di bagian anak ya di UI sini itu punya sari pediatri namanya ya. Itu penelitian-penelitian semua dilaporkan. Salah satu tentang pijat pada bayi yang tidak bisa pup atau konstipasi pada anak, bayi dan anak. Itu memang diteliti. Jadi memang menurut saya nih ilmunya nih semakin kesini memang akan semakin mendekati alam. Ya, ilmu-ilmu yang tidak mendekati alam nanti biasanya nih secara ilmu dukun saya itu akan hilang gitu ya. Maksudnya kalau jadi iya. Ya, jadi artinya dan itu ada penelitiannya memang tadinya saya juga berpikir dari lihat pasien, tadinya belum baca penelitian gitu ya, terus saya kerjain untuk itu. Kemarin baru lihat, akhirnya orang membuktikan dengan dia kumpulkan, ada anak yang konstipasi sama bayi dikumpulin, kalau nggak salah ada 40 apa 60 sampel, dikerjain dengan konstipasi itu berkurang, nggak mau pupnya itu dia berkurang. Jadi kalau yang mengalami itu teruskan aja itu ya. Di samping kalau dari ilmu sensitivitas dari pencernaan biasanya kalau ASI biasanya sih ada makanan yang ibunya konsumsi yang mungkin mempengaruhi itu. Kalau pada anak, kalau yang susah pup jangan dibiarin dia tidak pup, karena biasanya asalnya dari makanan. Jadi kalau kita masak segala itu kan kita nggak nyari kenapa gitu. Tapi kok kita harus nyari kenapa gitu. Kalau pada ASI yang saya lihat, biasanya kalau kita manipulasi ibunya makanannya, biasanya akan pup dia. Dan ibunya akan ketemu sendiri, oh saya kalau makan gini anak saya nggak pup 2 hari nih. Nah lama-lama kita jadi sensitif, nyoba lagi, oh iya bener gitu. Ya saya juga artinya orang tua biasanya lebih tahu apa sih yang terjadi. Yang jelas banget tuh kalau yang nggak bisa pup, hilangin aja tuh sosis, apa yang macam-macam itu, pup dia jadinya gitu ya kalau anak lebih besar ya. Karena kita harus cari penyebab. Kalau kita cari penyebab, tadi ya prevention dan promotion itu saya sangat senang. Karena kuratif itu betul-betul sedikit dan itu memakan energi kita sebagai dokter dan mungkin juga akan mencederai banyak anak-anak gitu. Jadi kuratif itu kalau bisa kurangi. Memang itu kayaknya nggak zaman. Kalau untuk anak lebih bagus prevention promotion ya. Semua orang saya pikir nggak model ya, itu terlalu banyak cost yang kita buang gitu ya. Bukan cost uang ya, tapi yang lainnya juga gitu. Boleh selanjutnya? Saya mau menanyakan ini, selama saya kan seorang wanita pekerja, anak saya usia 10 bulan, sesuai dipaparkan Dr. Tiwi tadi, fase kritis anak merangkak itu umur 8 sampai 10 bulan. Nah, anak saya ini setelah usia 10 bulan ini belum bisa merangkak, tetapi sudah bisa berdiri. Ini karena mertua saya itu sangat sayang sekali sama cucunya yang pertama ini, sehingga ditaruh di lantai saja tidak boleh, selalu digendong terus. Nah, dan saya sudah menyampaikan untuk tidak dibelikan baby walker, tapi tetap dibelikan baby walker. Nah, saya sudah menyampaikan ke orang tua saya, tapi sepertinya orang tua saya ini terlalu overprotective, jadi
sampai dipakein baju yang lengan panjang, celana panjang, pakai alas kaki. Nggak pernah nggak pakai alas kaki. Saya selalu dimarahin dan saya taruh di lantai aja, saya selalu dimarahin, nggak boleh gitu. Jadi dan seperti yang Mas Reza sampaikan tadi, kalau saya merasa takut untuk kalau nggak nurut orang tua gitu. Jadi saya problem dalam diri saya sendiri, bingung gitu bagaimana menyampaikan ke orang tua, terus bagaimana menyikapi anak saya ini gitu. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Jadi ini bukan dilema yang Anda bisa solve secara instan, ya, karena berbeda dengan ibu yang tidak bekerja keluar rumah, Anda nggak bisa terus-terusan bareng sama anak Anda. Tetapi menurut saya Anda bisa melakukan pendekatan informatif perlahan-lahan mengenai manfaatnya hidup alami dan merangkak di lantai dan panjat tebing bagi bayi dan sebagainya, earthing yang tadi saya sebut, untuk memberikan pengertian pelan-pelan bahwa dunia tidak semengerikan itu, untuk harus selalu diprotek dan melakukan sebaik-baiknya yang Anda bisa untuk pola yang menurut Anda ideal pada saat Anda lagi di rumah, ya. Karena kalau Anda titipkan sama, saya lupa tadi orang tua atau mertua ya, kalau Anda titipkan, Bu nanti kalau mertua, Bu kalau nanti saya kerja tolong dia dipijat, kemudian dia suruh panjat tebing, kemudian dia harus makan organik, belum tentu mereka akan jalankan karena Anda tidak ada di situ untuk mensupervisi gitu. Tapi minimal yang Anda bisa lakukan, kasih informasi pelan-pelan sambil setelah informasi yang Anda kasih, Anda praktekkan pada saat Anda di rumah, ya. Sehingga kalau misalnya ditanya, "Loh kok digituin?" "Loh kan informasinya udah saya jelaskan." Tapi kalau saya nggak ada, ya lakukan sebaik-baiknya yang mertua Anda bisa supaya Anda tidak konfrontasi langsung di awal, ya. Sambil perlahan-lahan ke dalam diri Anda sembuhkan ketakutan itu tuh, takut durhaka, takut dosa, takut membangkang, takut dicap segala macam. Anda bersihkan itu dan perlahan-lahan Anda akan punya kekuatan. Nah, kekuatan seorang ibu itu definitif sebenarnya, absolut terhadap anaknya. Cuman karena dia sudah banyak mengalami proses ketidakpemberdayaan, apa sih namanya, disempowering gitu. Powernya perlahan-lahan di strip away gitu, power wanita, sehingga ketika dia mau praktek menggunakan powernya udah bolong di dalam, kurang. Jadi perlahan-lahan ketika Anda menyembuhkan diri, Anda ngumpulin power lagi, dan pelan-pelan Anda bisa bikin perubahan yang baik buat anak Anda, ya? Saya ibu beranak kembar 3 yang tadi fotonya dipakai. Panik is my middle name. Yang jadi ini saya selama ini cara mereka istirahat tidur. Jadi kalau satu tidur usek-usek bangun 3-3-nya. Yeah. Tidurinnya lagi susah banget. Gitu. Kadang-kadang baru tidur setengah jam udah bangun lagi, akhirnya nggak bisa tidur lagi. Malam juga gitu, seperti itu. Biasanya saya kerja sama suami, jadi satu dia empok-empok, dia apain segala macam, saya nyusuin yang 2 sampai mereka tidur. Kalau ada asiprah kita bisa kasih asiprah, tapi kadang-kadang kejar tayang jadi nggak cukup. Yang saya ingin tahu dari segi Mas Reza dan dari segi Dokter Tiwi, bagaimana sih istirahat yang baik untuk bayi itu? Istirahat yang tidur yang baik yang memenuhi kebutuhan dia itu seperti apa? Kalau saya gini, kesalahan kita yang seringkali kita ulang-ulang tanpa putus asa adalah kita menganggap ada satu jawaban yang akan seragam sama buat semua anak, baik dalam pola tidur, pola makan, pola istirahat, merangkak, bicara. Kita selalu cari benchmark karena kebiasaan sistem ranking di sekolah. Kita selalu cari benchmark seolah-olah ada satu benang merah yang pasti handal, padahal standar-standar tersebut sebenarnya cuma jadi patokan rata-rata aja gitu, ya. Apalagi dalam kondisi kembar 3, emang banyak sampel datanya kembar 3 kan sulit juga jawab gimana istirahat kembar 3, mungkin nggak sama bayi yang sendiri gitu, ya kan. Terus proses mereka waktu dalam kandungan gimana, proses dilahirkan, itu semua akan menjadi faktor bagaimana istirahat mereka sekarang, ya. Jadi saya tidak punya patokan bagaimana sebaiknya istirahat yang baik buat anak Anda. Barangkali Anda yang akan jadi ahli yang paling tepat buat itu. Cuman dari situasi yang Anda jelaskan, kelihatannya yang paling urgent adalah Anda dan suami harus pandai-pandai merawat energi diri sendiri. Karena dengan 3 anak
jangankan 3 anak yang kembar ya, punya 1 anak besar dan 1 anak bayi aja itu pecah energi dan perhatiannya juga sudah cukup challenging, apalagi usianya sama ada 3 ya. Jadi menurut saya yang urgent adalah semakin baik Anda merawat energi diri Anda dan suami Anda merawat energi dia, maka semakin optimal Anda bisa, 1, melihat dengan jernih kebutuhan si kembar 3 ini apa, kedua, memberikannya sebaik-baiknya. Karena kalau pakai patokan nanti Anda gini, udah capek ngurusin 3, kata Reza yang bagus adalah tidur 6,5 jam setiap bayi, giliran Anda semakin beban gitu. Jawaban dari saya akan membuat penderitaan semakin berat ya. Nanti your middle name tambah jadi panik banget gara-gara jawaban saya, ya kan? The best way adalah melihat mereka kebutuhannya apa, tapi take good care of your energy. Itu yang paling penting. Saya dulu punya guru namanya Sister Chan Kong, dia merawat anak-anak ex perang Vietnam yang terlantar orang tuanya. Dia puluhan anak dia rawat. Ada yang nanya, gimana caranya Anda menyeimbangkan antara merawat anak-anak itu dengan merawat diri sendiri? Dan dia kasih analogi yang bagus menurut saya buat parenting, saya mau share. Dia bilang gini, kalau saya rajin latihan meditasi, olahraga, istirahat, maka anak-anak yang saya urus kualitas rawatannya jadi kualitas emas. Tapi kalau saya sibuk ngurusin mereka terus karena cinta dan tanggung jawab dan saya ngerasa ini tugas suci, dan saya nggak ngerawat energi diri saya sendiri, saya tetap ngerawat mereka, tapi kualitas rawatan saya mungkin cuma seng gitu, KW3 ya. Jadi penting sekali, sama seperti kalau kita naik pesawat kan masker oksigen pakai di orang tua dulu baru pakai di anak. Jadi kalau ada semua mau lupakan semua message saya hari ini, message paling penting adalah rawat diri Anda dulu, terutama kalau anaknya 3 ya. Moga-moga jawaban saya tidak menambah ya, tapi memperingat, please be kind to yourself. Oke? Ya. Kalau dari segi ilmu kesehatan anak ya, saya harus tekenin ini, tidur itu penting. Tapi memang saya lihat ya, kalau kalau yang menyusui 1 saja sampai umur, bahkan sampai umur 2 tahun pun kadang-kadang dia masih terbangun, masih apa. Dan saya pikir sekarang kan yang saya rawat anak-anak itu sudah ada yang umur 10 tahun gitu ya. Jadi saya pikir sih ikutin aja kondisinya seperti itu gitu ya. Jadi kalau memang apa yang bisa kita kerjakan. Tetapi outdoor activity dan alam itu membuat anak tidur lebih nyenyak. Ya, jadi artinya nanti kan sekarang baru umur 14 bulan, ya belum bisa banyak yang sepak bola nggak mungkin ya. Tapi udah mulai ya, karena tadi iya belum ya. Tapi itu cukup mujarab untuk membuat anak lebih rileks ya. Kemudian jangan dikungkungin di dalam terus gitulah istilahnya ya. Jadi biarkan dia keluar ya. Jadi artinya cukup bersihkan saja halaman kita ya, bersihkan supaya dia aman ya. Malah saya bilang selalu kan, kok nggak pakai sendal keren. Soalnya anak saya tuh juga sama, anak alam ya, jadi pemain sepak bola, dia kalau pakai sepatu tendangannya kurang ini. Tapi artinya itu sangat baik untuk membuat anak istirahat lebih cukup nanti gitu ya. Jadi saya pikir alam saya rasa sih memberi banyak hal pada anak, termasuk istirahat ya. Selamat siang. Ya. Sebenarnya saya udah pernah nanya ini ke dokter Tiwi beberapa minggu lalu. Saya ada tawaran pekerjaan keluar kota bulan depan dan itu makan waktu sekitar 2 minggu. Dan saya sempat tanya ke dokter Tiwi, dok gimana nih, apakah saya harus bawa si baby karena menempuh perjalanan yang cukup panjang gitu, kurang lebih 20 jam dalam pesawat. Nah, kalau ada kemungkinan saya tinggal bayinya, itu efek terburuk apa yang bakal dia rasakan selama nggak ada ibunya? Itu aja sih kayaknya. Mungkin pendapat dari Mas Reza kali. Aku ya. Kalau saya cenderung, tapi ini pendapat, jadi bukan kebenaran absolut ya. Kalau saya cenderung di usia itu sedapat mungkin kalau bisa bareng, dia lebih terlindung dalam keadaan bareng ya. Cuman memang di lain sisi traveling, meskipun cuma terbang 1 jam atau 2 jam, it takes a lot. Dia mengkonsumsi banyak energi. Dan ritme alamiah di dalam tubuh bayi juga kadang-kadang bisa terpengaruh juga gitu. So nggak ada jawaban simpelnya sih. Saya kalau tanya untuk anak saya cenderung untuk sedapat mungkin tidak berpisah dari ibunya, apalagi dalam durasi waktu yang lama. Tapi kalau Anda memutuskan untuk dibawa, ada beberapa strategi yang Anda bisa lakukan untuk melindungi dia selama perjalanan. Salah satunya kan tadi saya sebut tentang Bach Flower Remedy. Ada satu bunga dari kacang walnut, namanya bunga walnut.
itu dibikin sarinya untuk membantu bayi di dalam masa transisi. Jadi perjalanan atau dalam rahim dilahirkan, setiap ada perubahan besar, si essence bunga walnut itu melindungi. Jadi kalau Anda memutuskan umpama memutuskannya untuk dibawa, saya asal usul untuk lakukan strategi tambahan untuk melindungi dia di dalam masa perjalanan tersebut. Tapi kalau misalnya diputuskan untuk tidak dibawa juga it's your choice gitu. Tentunya saya respectfully gitu. Thanks. Ya, thank you. Mau nanya mengenai tidur juga, sampai seberapa alami anak tidur bersama dengan orang tua? Yeah. Saya baca buku katanya 0 sampai 6 bulan sebaiknya tidur bersama orang tua. Yeah. Itu lebih karena supaya dia ada sindrom bayi mati mendadak itu. Bukunya sih dari luar negeri sih memang. Cuman saya sekarang anak saya udah hampir 7 bulan, cuman saya masih belum tega gitu. Dia tidur sendiri gitu. Ya gitu. Itu aja, makasih. Iya, jadi sindrom SIDS ya, sudden infant death syndrome itu sebenarnya lebih terjadi kalau dia disusui non ASI. Kalau disusuinnya ASI, sebenarnya secara brainwave sleep science bilang bahwa ibu tidurnya lebih cetek, sehingga resiko bahwa dia nggak sengaja berbalik badan kemudian niban bayinya yang lagi tidur lebih kecil pada kalau Anda co-sleeping di ranjang yang sama. Kalau Anda ASI, ASI atau oke. Nah, resiko itu memang katanya konon lebih tinggi daripada kalau Anda ASI, ya. Tetapi tetap saja resiko itu nggak tinggi-tinggi banget kalau kita lihat statistiknya. Saya lupa berapa persennya, gitu. Tetapi di lain sisi, menurut saya co-sleeping juga memberikan manfaat yang di luar daripada kita nggak tega, juga memberikan manfaat yang banyak karena bagian dari attachment parenting, ya. Dan saya mengaku jujur sebagai seorang laki-laki di depan umum, direkam video pula, ya. Saya termasuk meskipun saya percaya alam, percaya gentle birth, percaya natural pregnancy, tapi saya dulu waktu anak saya belum lahir termasuk orang yang resisten terhadap ide co-sleeping in the same bed. Saya oke dengan co-sleeping in the same room dengan box bayi gitu. Tetapi saya waktu itu kayak agak resisten dengan ide itu. Tapi entah karena artinya kita nggak sempat beli box bayi atau gimana, ketika bayi lahir, saya perlahan-lahan sangat menikmati. Sekarang bercandaan saya di rumah, boleh nggak kalau sampai 7 tahun aja dia tidur bareng sama kita di ranjang gitu ya. Karena saya menikmati bayi bangun, ngoprek-ngoprek muka saya gitu. Bahkan bayi saya sekarang umur 19 bulan, dia tahu kalau bapaknya lagi tidur dan dia mengajak main bapaknya, dia perlu simbolnya adalah dia jalan ngambil kacamata saya. Jadi dia pikir bapak gue baru fungsional kalau pakai kacamata. Tapi maksudnya co-sleeping punya manfaat yang besar dan dua arah gitu, ke orang tua dan juga ke anak, ya. So saya nggak punya pengalaman banyak bagaimana meminimkan resiko niban bayi kalau non ASI. Barangkali mungkin dokter Tiwi bisa bantu. Tapi generally menurut saya manfaatnya besar sekali daripada ditaruh di box, maksud saya. Saya juga di Jakarta, di Indonesia saya rasa sudden infant death syndrome itu kecil sekali. Saya pernah dengar satu bahkan di dalam rumah sakit, ya. Artinya ya di dalam rumah itu ketiban ibunya, ya. Jadi artinya, tapi saya juga salah satu yang tidur bersama anak saya, dan saya percaya bahwa anak itu sebetulnya kalau dia lagi masaknya kita deket sama dia, pakai aja. Karena nanti saat dia waktunya dia mandiri, dia akan sangat mandiri. Karena itu tadi ya, yang secure attachment itu dibawa terus sampai besar. Sekarang bahkan ilmu-ilmu di luar itu balik lagi ke co-sleeping itu, ya. Jadi artinya dia balik lagi. Jadi sebetulnya kita sendiri yang sebagai jadi saya seringkali lihat orang tua bilang begini, anak saya mandiri banget. Mandiri banget itu dari segi dia gitu, tapi dia nggak lihat dari segi anak. Kalau anak masih butuh itu, tandanya lihat aja anaknya. Kalau dia masih nangis, kalau kita pisahkan, dia masih butuh sama kita, ikutin aja gitu, ya. Aditya cukup lama tidur bersama saya, ya, bersama kita gitu, ya. Dan dia sekarang menjadi anak yang sangat mandiri, sangat percaya diri, gitu ya. Tapi artinya mungkin karena kita penuhi kebutuhan dia saat-saat itu. Tapi begitu dia besar, ya sekarang mungkin jauh, tapi kalau dia harusnya pergi ya pergi gitu. Jadi nggak usah takut bahwa anak kita tuh lengket sekarang sama kita. Ya dia masih umur 7 bulan, terang aja dia lengket, ya. Ya. Jadi anaknya, iya belum waktunya belajar mandiri. Dan jangan bangga loh anaknya mandiri umur 1 tahun 2 tahun. Jangan-jangan kita nggak ada, dia juga nggak butuh, dan itu tidak baik buat anak, gitu ya. Saya rasa itu ya. Mungkin
itu saja kita hari ini senang sekali ya, kita dapat, saya juga sangat ini ya, sangat kaya ya, ini parenting class yang menurut saya juga belajar banyak sekali ya. Kalau ada pertanyaan yang masih tersisa, kita terbuka ya. Sekarang kan nggak ada batas kamar praktek, malah saya mau menghidupkan digital klinik. Jadi nggak usah harus yang perlu-perlu aja yang datang, jadi yang nggak, kita bisa share di website atau di mana saja ya. Terima kasih banyak, terima kasih sudah hadir. Nanti mudah-mudahan parenting berikutnya bisa lebih banyak yang kita share. Terima kasih.